Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ke materi dulu. Isim ya, pengenalan isim ya. Kemarin sampai mana? Huruf. Huruf, baik. Sekarang adalah pengenalan kalimat isim. Bahwa telah kita ketahui sebelumnya kalimat itu ada tiga. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan ada kalimat huruf, dan telah mengetahui tanda-tandanya. Setelah mengetahui tanda-tanda isim, fi'il, huruf, maka kemudian kita pada menentukan isim tersebut adalah isim mu'rab atau mabni. Jadi pada jenis isimnya isim mu'rab ataukah isim tersebut adalah isim mabni. Dengan demikian maka kita dapat memahami bahwa jenis isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Apa yang disebut isim mu'rab? Kelihatan tulisannya? Kelihatan, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Apa itu isim mu'rab? Mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah. Saya ulangi lagi. Mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah. Berubahnya tersebut disebabkan amil yang berbeda-beda. Saya ulangi lagi. Mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang berbeda-beda. Koma, baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Coba Ibu Susi dibaca. Mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang berbeda-beda, baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Wah, mantap ya. Tegas ini. Mantap. Alhamdulillah. Itu mu'rab. Jadi kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah-ubah, baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Contoh mu'rab. Lafal Allahu. Contoh mu'rab. Bagaimana lafal Allahu? Ingat bahwa lafal Allahu adalah kalimat isim. Isimnya isim mu'rab. Apa itu mu'rab? Kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah. Perubahan tersebut disebabkan amil yang berbeda-beda. Amil yang masuk pada isim ada tiga. Ada amil rofa, ada amil nasab, dan ada amil jer. Itu yang masuk pada isim nanti. Dengan demikian maka lafal Allahu haknya isim yang huruf akhirnya bisa berubah-ubah itu namanya mu'rab. Saat rofa dengan dhammah yang jelas seperti contoh wa kana Allahu aliman hakiman. Lafal Allah dalam keadaan rofa.
tanda rofanya dengan dhamma, dhammanya dengan dhammah yang nampak. Ini namanya perubahannya jelas. Wa kana Allahu aliman hakiman. Wa kana Allahu aliman. Wa kana Allahu aliman. Maka lafal Allah adalah termasuk isim, isimnya isim mu'rab, di mana huruf terakhirnya haknya lafal jalalah itu bisa berubah-ubah, bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasab, bisa pula jer sesuai dengan amil yang masuk. Itu yang dimaksud berubah disebabkan amil yang berbeda-beda. Perubahannya jelas sekali dengan dhammah yang nampak. Innallaha, lafal Allah, lafal jalalah yang tadinya hu sekarang dibaca ha. Ini namanya mu'rab. Berubahnya akhirnya kalimat disebabkan amil yang berbeda-beda. Kini saat rofa dengan dhamma yang jelas, karena kemasukan amil nasab, maka nasabnya dengan nasab yang jelas. Ini namanya baik perubahannya jelas atau di saat je. Bismillahi, haknya lafal jalalah dibaca kasroh. Walillahi, haknya jalalah dibaca kasroh. Kenapa? Karena kemasukan amil, di mana amilnya amil jer, lillahi. Inilah yang disebut dengan mu'rab, yaitu berubahnya akhir kalimat disebabkan amil yang berbeda-beda, di mana perubahannya di sini adalah perubahan yang jelas. Rofa dengan dhamma nampak, fathah maksudnya nasab dengan fathah yang tampak, dan sa'ajar dengan kasroh yang nampak. Ini namanya perubahan secara jelas. Ada lafal mu'rab yang berubahnya itu diperkirakan. Artinya di saat nasab, di saat rofa, di saat jer tidak menggunakan dhammah yang nampak. Contoh, Musa, qala Musa, rofa menjadi fa'il. Tanda rofanya tidak dengan dhammah yang nampak. Ini namanya perubahannya yang diperkirakan. Dikirakan pada apa rofanya? Dhammah yang dikira-kirakan pada alif. Rofanya dengan dhammah, dhammahnya diperkirakan pada alif. Namanya baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Atau salah keadaan jer, ila Musa. Ila adalah huruf jer, Musa lafal yang berada setelah huruf jer, hukumnya jer. Setiap lafal yang berada setelah huruf jer, hukumnya jer. Tanda jernya dengan kasroh yang dikira-kirakan pada alif. Itu dah yang disebut dengan mu'rab. Kalimat yang bacaan akhirnya berubah-ubah, baik perubahannya jelas. Yang di sini adalah perubahannya diperkirakan. Atau di saat nasab, ra'aitu melihat siapa saya, Musa pada Musa, menjadi maf'ul, di mana maf'ul hukumnya nasab. Tanda nasabnya dengan fathah yang tak nampak. Fathatun muqaddaratun alal alif, fathah yang dikira-kirakan pada alif. Inilah yang disebut Musa adalah mu'rab, berubah-ubah, akan tetapi perubahannya
baik rofa, nasab dan jernya diperkirakan. Tidak menggunakan dhammah zahirah, dhammahnya tak nampak. Nasab tidak dengan menggunakan fathah yang nampak. Begitu nasab maksudnya di sini, nasab tidak menggunakan fathah yang nampak dan seajar tidak menggunakan kasroh yang nampak. Semuanya diperkirakan pada alif. Rofa, nasab, jernya diperkirakan pada alif. Inilah yang disebut mu'rab. Adapun bagaimana diperkirakan? Kenapa kok diperkirakan? Penjelasannya adalah pada materi berikutnya. Jadi kali ini hanya mengenalkan bahwa isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Adapun mu'rab adalah isim yang kalimat akhirnya bisa berubah-ubah, baik berubahnya secara jelas seperti contoh tadi, rofa dengan dhammah dhahirah, nasab dengan fathah dhahirah, jar dengan kasrah dhahirah, atau perubahannya diperkirakan. Rofa tidak dengan dhammah yang nampak, nasab tidak dengan fathah yang nampak, jar tidak dengan kasrah yang nampak. Semuanya dikira-kirakan pada alif. Ini adalah pengertian daripada mu'rab. Seperti itu. Ada pula isim yang mabni. Silakan ditulis. Mabni adalah, udah bisa dipaham tadi ya Ibu Susi? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Oke. Mabni adalah kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah. Saya ulangi lagi, mabni adalah kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun ada amil yang berbeda-beda. Meskipun ada amil yang berbeda-beda. Saya ulangi lagi, mabni adalah kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun ada amil yang berbeda-beda. Silakan Mbak Polwannya baca. Kalimat isim mabni adalah kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun ada amil yang berbeda-beda. Nah, mabni contohnya seperti apa? Isim-isim mabni. Contohnya adalah seperti isim-isim mabni. Kalau di situ contohnya adalah man, di mana man adalah mausul, isim mausul hukumnya mabni, walaupun berada setelah huruf jar, fi man. Fi adalah huruf jar, man adalah mausul yang berada setelah huruf jar, hukumnya jar. Setiap lafal apapun jenis lafalnya, apapun bentuk lafalnya, jika berada setelah huruf jar maka hukumnya jar. Saya ulangi lagi, fi adalah huruf jar, man lafal setelah huruf jar, hukumnya jar. Tanda jarnya tidak dengan kasroh, baik itu nampak atau diperkirakan, tidak ada. Kenapa? Karena man adalah isim mausul. Itu namanya mabni, tidak bisa berubah-ubah, tetap dibaca fiman. Tidak dibaca fiman, fimin, tapi tetap dibaca fiman. Itu yang dinamakan dengan mabni. Walaupun di dalam keadaan rofa, qad aflaha di Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, menjadi fa'il, di mana fa'il hukumnya rofa, tetap tidak dibaca rofa,
karena mausul man adalah mausul dan mausul termasuk isim yang mabni. Begitu juga saat nasab di dalam Al-Quran, yudkhilu may yasha'u menjadi maf'ul. Maf'ul hukumnya nasab, tetap walaupun nasab tetap tidak berubah-ubah, tetap dibaca man. Saat jar seperti fiman, jadi tetap man. Akan tetapi kalau digandeng dengan kata lain, maka nonnya diberi harokat kasroh. Manil ladzi yaqra'ul Qur'an, maka ini adalah isim mausul, di mana isim mausul hukumnya mabni. Lah di sini nonnya diberi harokat kasroh bukan karena pengaruh amil, akan tetapi karena digandeng dengan lafal sebelumnya yang berupa al. Maka untuk memudahkan, nun yang asalnya sukun diberi harokat kasroh. Itu bukan berubah, tidak ada amil yang masuk, akan tetapi adalah untuk memudahkan di dalam mengucapkannya. Beginilah yang dimaksud dengan mu'rab dan mabni. Jadi kalau mu'rab, kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah-ubah, baik berubahnya jelas atau kirakan. Berubahnya disebabkan beberapa amil yang berbeda-beda. Ada amil rofa, ada amil jar, ada amil nasab. Adapun mabni adalah kalimat menjadi perlawanan, jadi mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah-ubah meskipun ada amil yang berbeda-beda. Saat rofa tetap man, saat nasab tetap man, begitu juga lah saat jar tetap man. Inilah yang dinamakan dengan mabni. Lalu apa yang dinamakan amil? Amil adalah, karena amil ada istilah amil zakat. Adapun amil yang dimaksud di dalam ilmu nahu bukan panitia zakat, tapi amil adalah penyebab berubahnya akhir kalimat. Itu amil. Amil adalah penyebab berubahnya akhir kalimat. Saya ulangi lagi, apa itu amil? Amil adalah penyebab berubahnya akhir kalimat. Itulah yang dimaksud dengan amil. Sudah mengerti antara isim mu'rab dan isim mabni? Sudah. Alhamdulillah. Maka sekarang kemudian dikelompokkan apa saja isim-isim yang termasuk mu'rab. Nah ini untuk memudahkan. Maka selain isim ini tersebut maka berarti mabni, dan selain mabni berarti adalah mu'rab. Isim yang mu'rab itu banyaknya ada 10. 1 isim mufrad, 2 isim tasniyah, 3 adalah jamak mudzakkar salim, 4 adalah jamak muannas salim, 5 adalah jamak taksir, 6 adalah isim ghairu. Maksud kami 6 adalah asmaul khamsah, 7 adalah isim ghairu munsorif, 8 adalah isim maksur, 9 adalah isim mangkus, 10 isim yang dimudhafkan pada ya mutakalim. Mudhaf pada ya mutakalim. Inilah isim-isim yang mu'rab. Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah,
isim ghairu munsharif, isim maksur, isim mangkus, dan isim yang mudhof pada ya mutakallim. Adapun i'rabnya pada materi berikutnya. Jadi di sini kita kenali dulu bahwa ini adalah jika mufrad maka berarti mu'rab. Jika tasniah maka berarti masuk pada isim mu'rab. Jika itu bentuknya jamak mudzakkar salim maka berarti isimnya adalah isim yang mu'rab. Tentang bagaimana jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim dan lain sebagainya pada materi berikutnya tentang bentuk dan i'rabnya. Ini adalah menyimpulkan dulu bahwa isim-isim yang mu'rab adalah sebanyak 10 ini. Adapun yang mabni yang tercover di dalam kitab ini sebetulnya banyak isim mabni itu, namun yang tercover yang disebutkan ada 3 adalah isim domir, kemudian isim isyarah, dan yang ketiga adalah isim mausul. Ini adalah termasuk isim-isim yang mabni. Adapun nadhamnya bahwa ada isim mu'rab, ada isim mabni, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahim minal hurufi mudni. Saya ulangi lagi, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahim minal hurufi mudni. Itu adalah nadham yang terdiri dari kitab Alfiyah Ibnu Malik menjelaskan tentang bahwa ada isim mu'rab dan ada isim yang mabni. Setelah kita mengetahui tentang isim mu'rab dan isim mabni, maka berikutnya kita pada jenis kalimat berikutnya, karena kalimat ada 3. Ada kalimat fi'il, ada kalimat isim, dan ada kalimat huruf. Di dalam tadi isim sudah kita jelaskan tentang mu'rab dan mabni, maka begitu juga di kalimat fi'il ada kalimat fi'il yang mu'rab, ada pula kalimat fi'il itu yang mabni. Adapun fi'il yang mabni hanya 2, yaitu madi dan amar. Sedangkan mudhari yang mu'rab adalah mudhari. Dengan catatan mudhari itu mu'rab dengan catatan tidak bergandeng dengan non taukid dan non ta'nis. Sekali lagi, mudhari mu'rab dengan syarat atau dengan catatan tidak bergandeng non taukid dan non ta'nis. Adapun bila bergandeng dengan keduanya atau salah satunya, mudhari bergandeng dengan non taukid, mudhari bergandeng dengan non ta'nis, maka bukan mu'rab melainkan menjadi fi'il mudhari yang mabni. Jadi fi'il mudhari mu'rab ada syaratnya, yaitu tidak bergandeng non taukid dan non ta'nis. Adapun fi'il madhi dan fi'il amar keduanya adalah mabni, dan kemabniannya bermacam-macam. Ada yang mabni fathah, ada yang mabni dhamma, dan ada yang mabni sukun. Penjelasannya pada materi selanjutnya. Jadi di sini hanya mengenalkan bahwa fi'il juga ada yang mu'rab dan ada pula yang mabni. Yang mu'rab mudhari dengan catatan tidak bergandeng dengan non taukid dan non ta'nis. Yang kedua yang mabni adalah fi'il madhi dan fi'il amar. Nadhamnya adalah wa fi'lu amrin wa mudhiyim buniya wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kaya rukna mamfutin. Itu adalah yang menjadi dasar bahwa kalimat fi'il juga ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Kalau mudhari mu'rab atau mabni? Mudhari mu'rab selagi tidak bersama non taukid dan non ta'nis. Oh ini fi'ilnya fi'il madhi. Kalau madhi mabni atau mu'rab? Mabni. Oh ini fi'il amar, mabni atau mu'rab? Mabni. Tentang kemabnian itu dilanjutkan pada berikutnya, mabni dhammaka, mabni fathaka, atau mabni sukun. Kalimat yang terakhir adalah kalimat huruf, di mana kalimat huruf beda dengan bentuk dua kalimat yang disebut tadi.
tidak sama dengan kalimat isim dan tidak pula sama dengan kalimat fi'il. Kalimat huruf hanya satu, yaitu tidak ada yang mu'rab, akan tetapi semua huruf itu hukumnya mabni. Dengan nadom yang terdapat di dalam kitab Alfiyah, wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabniyyi ayyusakkana. Itu nadom yang terdapat di dalam kitab Alfiyah. Lalu bagaimana untuk menjelaskan kemabnian, baik itu di fi'il atau di huruf atau di isim? Maka untuk menjelaskan kemabniannya adalah melihat daripada harokat huruf terakhir. Contoh di huruf, min adalah huruf tapi hurufnya adalah huruf jer, maka mabni atau mu'rab? Huruf hukumnya mabni, tidak ada yang mu'rab. Mabni apa? Tinggal melihat harokat huruf terakhir. Karena min huruf terakhir sukun, maka berarti min adalah huruf jer dan huruf hukumnya mabni, dan mabninya adalah mabni sukun. Bi adalah huruf jer, huruf hukumnya mabni, mabninya adalah mabni kasroh. Wa huruf jer, yang huruf jer karena wa ada dua, ada huruf atop dan huruf jer. Wa yang menjadi huruf jer adalah wa yang bermakna demi atau bermakna sumpah. Sekali lagi, wa yang menjadi huruf jer yang mengejarkan adalah wa yang bermakna demi atau bermakna sumpah, bukan wa yang bermakna dan. Jika wa itu bermakna dan, maka waw tersebut bukan waw huruf jer, akan tetapi waw ataf. Nah, di sini wa adalah huruf bisa huruf atau bisa huruf jer, jerkan atau tidaknya. Maka ingat, mengejarkan dengan sendirinya, bukan mengejarkan karena digabungkan dengan huruf sebelumnya, bukan, itu namanya ataf. Seperti apa? Di Al-Quran, wal asri. Nah, di Al-Quran maka lafal asri dibaca jer. Kenapa? Karena berada setelah huruf jer, tanda jernya dengan kasroh yang nampak, mu'rabnya dengan kasroh yang nampak, dengan fathah dhahirah. Kenapa dibaca jer? Karena berada setelah huruf jer. Huruf jernya berupa apa? Wa. Waw apa yang mengejarkan? Waw yang bermakna sumpah atau yang disebut dengan istilah waw qasam. Nah, kemudian huruf qasam, semua huruf tidak ada yang mu'rab dan tidak ada yang mu'rab, maksud kami semua huruf hukumnya mabni. Berarti mabni apa? Wa mabni fathah. Itulah untuk menentukan kemabnian. Jadi melihat daripada bentuk kalimat huruf terakhir. Ala adalah huruf apa? Huruf jer. Mabni atau mu'rab? Mabni, karena semua huruf hukumnya mabni. Bagaimana menentukan kemabniannya? Mabni fathah, mabni dhamma, mabni sukun. Adalah melihat harokat huruf terakhir. Karena ala huruf terakhir sukun, maka berarti ala adalah termasuk huruf jer yang mabni, di mana mabninya adalah mabni sukun. Tuh. Nadamnya bahwa huruf itu hukumnya mabni, wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabniyyi ayyusakkana. Itulah materi kali ini yang dapat kita jelaskan, yang dapat kita ikuti, yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum akhir, saya tanya dulu daripada materi yang disampaikan tadi. Pertama, saya tanya kepada Ustazah Samsiah, hadir? Ustazah Samsiah hadir? Enggak. Halo? Belum datang, Yai. Oh, belum datang. Ya, baik. Saya tanya Ustazah Lilis. Baik. Kalimat isim, apa yang dinamakan kalimat isim? Isim adalah kata benda. Isim adalah kata arti benda. Nama atau sifat serta yang tidak mempunyai zaman. Baik. Iki teko umai Ustazah Samsiah. Ada berapa tanda-tanda isim?
Tanda-tanda isim ada 4. Ada 4. Sebutkan. Bertanwin, diawali al, berirob jar, diawali huruf jar bisa dijerkan. Nadom yang terdapat di dalam kitab Emriti. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilami wa alif. Dengan jar dan tanwin isim dikenal setelah huruf jar dan juga ada al. Baik, berikutnya Mbak Polwan. Bertanwin, semua isim itu bertanwin kecuali ada berapa yang tidak bertanwin? 3. Apa saja? Karena menjadi mudhof diawali al, isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Baik. Kemudian bisa dijerkan itu ada berapa sebab? 3. 1, Setelah huruf jar menjadi mudhof ilaih, 2, mengikuti 3. lafaz yang sebelumnya dibaca jar. Ada berapa isim yang mengikuti i'rab sebelumnya? 4. Apa saja? Ataf, taukid, naat, badal. Mantap. Ustadzah Samsiah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Udah makan siang Ustadz. Udah makan siang. Udah makan siang. Berarti tidak ini dia, tidak naik ojek lagi ya? Doain lah biar nggak naik ojek terus Ustadz. Wah, oke. Baik. Mu'rab adalah Mu'rab adalah kalimat yang bacaannya berubah-ubah disebabkan amil yang berbeda-beda, baik berubahnya secara jelas atau diperkirakan. Oh, mantap. Mabni adalah Mabni adalah kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun ada amil yang berbeda-beda. oh, mantap. Alhamdulillah. Apa yang disebut dengan amil? Amil adalah penyebab berubahnya akhir kalimat. Wah, mantap. Udah gak ngojek lagi jaka sembungnya udah berjalan kaki. Nah, mantap jalan karena kaki, udah sarapan. Udah jalan kaki, sudah gak ngojek lagi jaka sembungnya. Baik. Berikutnya Ibu Susi, saya tanya. Tadi pengertian dari isim, berikut jenisnya ada yang mu'rab, ada yang mabni. Halo Ibu Susi. Ya Ustadz hadir. Oh, hadir, siap. Isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Sebagaimana tadi definisi mabni dan mu'rab sudah kita ketahui bersama. Namun saya tanya, isim yang mu'rab itu ada berapa? Ada 10 Ustadz. Ada 10, sebutkan. Isim mufrad, 1 isim mufrad, 2 isim tasniyah, 3 jamak mudzakkar salim, 4 jamak muannas salim, 5 jamak taksir, 6 ismaul khamsah, 7 isim ghairu munsharif, 8 isim maksur, 9 isim manqus, 10 isim yang ditegaskan pada yang alim. Mantap. Berjalan kaki juga jaga sembungnya, tidak naik ojek. Oke. Kalau yang mabni ada berapa isim yang mabni itu? Ada 3. Apa saja? Dhamir, isyarah, mausul. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul adalah termasuk isim yang mabni. Kemudian kalau fi'il juga ada yang mu'rab, ada yang mabni. Oke, saya tanya, fi'il yang mu'rab itu fi'il apa? Mudhari.
Mudhari. Dengan syarat bagaimana fi'il mudhari mu'rab itu? Tidak bergandeng dengan nun taukid dan nun taknis. Waduh, mantap. Kalau fi'il yang mabni ada berapa? Ada 2, madi dan amar. Wih, mantap lah, mantap. Terakhir, kalimat huruf. Kalau tadi isim ada yang mu'rab, ada yang mabni, fi'il begitu pula, ada fi'il mu'rab, ada fi'il mabni. Akan tetapi kalau huruf itu hukumnya? Semua huruf hukumnya mabni. Wah, semua huruf hukumnya mabni. Dan untuk menentukan kemabnian adalah Melihat harokat terakhirnya. waduh, melihat harokat terakhirnya. Sekarang harokat terakhirnya dilihat min huruf. Hurufnya huruf jar. Huruf terakhir berharokat apa? Sukun. Sukun. Berarti min huruf jar mabni? Mabni sukun. Sukun. Bi huruf jar mabni? Kasroh. Baik, alhamdulillah. Begitulah untuk menentukan kemabnian. Begitu juga yang tadi kan mabni ada 3, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul. Mabni itu semuanya menentukan huruf terakhir. Seperti huwa, saya tanya Ibu Susi. Huwa adalah isim dhamir, di mana isim dhamir hukumnya mabni. Lah kalau huwa mabni apa? Mabni fathah. Mabni fathah, huruf terakhir berharokat fathah. Tidak usah diragukan lagi. Jadi menentukan kemabnian melihat daripada harokat huruf terakhir. Sekarang kalau huma, Fathah. huruf terakhir apa? Alif. Alif. Ada huruf terakhir apa tidak? Iya, ada Ustaz. Iya. Mimnya huruf terakhir atau bukan? Bukan Ustaz, alif. Bukan. Apa huruf terakhir? Alif. Alif. Berharokat atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti huma termasuk mabni apa? Sukun. Sukun. Mabni sukun. Kalau hu mabni apa? Duma. Doma. Alhamdulillah. Begitulah untuk menentukan kemabnian adalah melihat daripada harokat huruf terakhir. Mbak Polwan. Ya Ustaz. Aduh, lagi jaga? Enggak ya? Enggak lagi jaga. Baik, Mbak Polwan, saya tanya. Man adalah isim mausul. Isim mausul hukumnya mabni. Bagaimana untuk menentukan kemabnian? Melihat huruf akhirnya Ustaz. Melihat harokat huruf terakhir. Kalau dalam istilah Malaysia melihat baris huruf terakhir. Man baris terakhir apa? Man sukun. Man sukun. Berarti man isim mausul hukumnya mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Mabni sukun. Kecuali domir munfasil nasab itu semuanya mabni sukun. Iyahu, jadi bukan ini yang dibahas, tapi ininya. Iyahu, iyahuma, iyahum. Yang dibahas adalah di sini bukan yang humanya, bukan humnya, humnya. Akan tetapi semua dhamir munfasil yang mahal nasab itu semuanya adalah mabni sukun. Seperti itu. Malaysia, oke. Malaysia yang tadi ya. Malaysia yang Kedah, bukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia Kedah kah? Tadi dari Kedah tadi telah menghubungi yang ikut besok, insya Allah. Baik, sampai di sini materinya, kita lanjut pada Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun.
Udah ya? Udah Ustaz. Udah. Suwarul Qudwati, betul itu ya? Suwarul. Betul. Iya. Suwarul Qudwati, betul. Iya. Suwarul Qudwati ya. Nggih, leres niku nggih. Ya Ustaz. Faslun ay hadza faslun suwarul qudwati tis'on. Faslun ay hadza adalah ini kursus ini. ada kalau minta lebih privat lewat Google Meet ya, Google Meet atau WA itu privat. Ini semi privat ini, cuma nggak ditampilin gambarnya doang. Mbak Polwannya, Mbak Samsianya, Bu Samja nggak ditampilin. Namanya privat juga, cuma privatnya digambar aja, di hidden ya. Oke, kalau lebih privat lagi ya di Google Meet-nya. Oke. Baik, suwarul qudwati tis'on tasihhu fi khamsin suwarul qudwati adapun gambarannya, adapun beberapa gambarannya. Ustaz, yang atasnya belum Ustaz. Yang syurutul Adapun Qudwati, Asyarah. Hah? Yang syurutun jarang ya. Syurutul Qudwati Ahad Asyarah. dereng niku. Dereng. Wah, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki sambil praktek main. Syurutul Qudwati ahada asyarah. Syurutul Qudwati ahada asyarah. Siji alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin au ghairihi. Faslun ai hadza dibaca faslun karena ini yang dibahas tadi. Faslun kalimat apa? Mubtada. Ibu Susi, faslun kalimat apa? Kalimat iki kok marah jawab mubtada. Isim. Jaka sembung naik ojek ya. Isim. Lagi faslun nek kula tanglete kalimat nopo kok jawabe mubtada. Nik lah jaka sembung naik ojek. Isim ya ini. Santai. Lagi. Ono. Isim. Nggih, santai mawon. Santai. Apa tanda isimnya? Bertanwin. Nggih, halo Ibu Tanwin. Lagi saya tanya, faslun kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat isim. Apa tanda isimnya? Tanwin. Tanwin. Nadomnya isim yang diembriti.
Ismu bitan ini wal khafdi urif wahar fi khafdi wa bila min wa alif. Dan tanwin isim dikenal setelah huruf jar dan juga ada al. Baik, mengapa ahada asyara dimabnikan fathah zat? Oke, nanti pelan aja jawabannya. Baik, faslun adalah kalimat isim di mana isim itu jenisnya ada yang mu'rab, ada yang mabni. Lah ini termasuk isim yang mu'rab yang berupa isim mufrad bermakna satu. Nanti penjelasan selanjutnya akan dibahas lagi. Jadi bisa faslan, bisa lan, bisa lin, bisa lun. Kenapa demikian? Karena faslun adalah termasuk isim mu'rab dan isim mu'rab adalah isim yang kalimat bacaan akhirnya lan linunnya bisa berubah-ubah disebabkan amil yang berbeda-beda. Jika ada amil rofa maka dibaca rofa, dan jika ada amil nasab maka dibaca nasab. Begitu juga jika ada amil jer maka dibaca jer. Itulah mu'rab. Mu'rab yang mana? Mu'rab yang berupa isim mufrad. Di sini dibaca lun karena rofa, dalam keadaan rofa menjadi mubtada dengan mengira-ngirakan hadza, adapun ini faslun, itu satu fasol. Hadza adalah isim isyarah. Isim isyarah adalah termasuk bagian daripada isim yang mabni. Begitu juga hadza adalah ma'rifat, di mana ma'rifat yang berupa isim isyarah dan ma'rifat berada di awal pembahasan maka menjadi mubtada. Apabila menjadi mubtada maka mubtada hukumnya rofa, akan tetapi tidak rofa dengan dhamma, rofanya tidak tetap, tidak berubah-ubah karena hadza adalah isim mausul. Jadi sebutannya fi mahalli jarrin, fi mahalli raf'in mubtadaun, menempati di mahal rofa yaitu yang menjadi mubtada. Syurutul qudwati, adapun beberapa syaratnya ikut. Syurutul qudwati, adapun beberapa syaratnya ikut. Ahada asyara, dibaca nasab semua. Ahada asyara itu ada 11. Syaratnya ikut itu ada 11. Nomor 1, Allah ya'lama, hendaknya tidak tahu siapa orang, siapa huwa. Kenapa? Karena mudhari yang digunakan huruf mudhari'nya berupa ya, maka bertemir huwa. Huwa siapa? Ya orang. Man sama boleh, man boleh. Allah ya'lama, hendaknya tidak mengetahui siapa orang atau siapa man atau siapa huwa, boleh, terserah. Tidak mengetahui si makmum itu butlana sholati imamihi, pada batalnya sholatnya imamnya. Pada batalnya sholat imamnya atau sholatnya imamnya, pakainya semua. Satu syaratnya makmum itu di antara 11 tadi, syaratnya jadi makmum ada 11. Satu adalah hendaknya tidak mengetahui siapa makmum butlana sholati imamihi, pada batalnya sholatnya imamnya makmum. Tetap kembali pada makmum atau man. Baik batalnya si imam tadi itu bihadasin, dengan sebab hadas, au ghairihi, atau lainnya hadas. Jadi syarat makmum yang pertama di antara 11 adalah hendaknya makmum tidak mengetahui tentang batalnya sholat imamnya, baik itu batal sebab hadas atau batal sebab lainnya.